Selamat datang di presentasi DCD saya kali ini. Saya Audi Chandra. Saya seorang pegawai kantoran yang kebetulan memiliki lapak kecil di Tugu Hijau. Dan saya itu ketika saya lagi bekerja atau di jam bekerja atau sibuk, saya itu sering paranoid karena saya itu harus sering-sering ngecek HP saya. Kenapa? Karena saya takut kalau ada customer atau pelanggan yang tiba-tiba ngechat saya ketika saya lagi sibuk atau tidak mengecek HP, dan sehingga saya itu slow respon dan berakibat saya bisa kehilangan potensial sales di lapak toko hijau saya. Dan saya pernah diberikan bintang 1 oleh customer karena saya itu slow respon. Makanya itu benar-benar bikin saya paranoid ketika saya itu lagi bekerja atau saya lagi di jam-jam sibuk. Dan tidak hanya saya saja personal, tetapi saya juga perusahaan tempat saya bekerja dulu itu juga memiliki keluh kesah yang sama terhadap kisah customer support juga yang sama yaitu mereka sudah mengucurkan dana dan waktu, tetapi sayangnya mereka tidak bisa memberikan hasil yang efektif karena customer support ini merupakan salah satu posisi di mana turnover mereka itu lebih tinggi daripada posisi-posisi lain, sehingga mereka juga kesusahan di bidang ini. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga sudah berusaha mencari cara di outsource customer support di perusahaan outsource lain, tetapi sayangnya mereka itu juga bukan solusi yang perfect atau solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah, karena mereka juga tidak berasal dari perusahaan yang sama, sehingga mereka itu harus berkoordinasi dulu dengan divisi lain, apalagi kalau di luar jam kerja, di mana divisi lain misalnya tidak available. Nah, itu mereka kadang membuat ricuh dan mereka memberikan hasil yang tidak memuaskan sesuai dengan customer service atau customer support yang diinginkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya terinspirasi dengan ChatGPT. Saya akhirnya membuat project DCD saya kali ini, yaitu Gajah 7B, Indonesian AI Customer Support Chatbot. Jadi, AI Customer Support Chatbot yang kita bisa tanya dalam bahasa Indonesia dan akan memberikan jawaban yang secara mumpuni dalam bahasa Indonesia. Untuk proses trainingnya atau proses pembuatan Gajah 7B, saya akan membahas beberapa komponennya, yaitu yang pertama adalah base model atau pada dasar yang akan kita gunakan untuk dilatih untuk menjadi Gajah 7B. Training data atau data training yang saya gunakan untuk melatih base model tersebut untuk menjadi Gajah 7B, dan infrastruktur yang kita pakai atau yang saya pakai untuk mengubah base model tersebut untuk menjadi Gajah 7B. Jadi saya akan mulai dengan base model terlebih dahulu. Yang pertama yaitu model dasar yang saya pakai untuk dilatih untuk jadi Gajah 7B adalah merah 7B. Apakah merah 7B itu? Jadi merah 7B ini adalah AI chatbot yang dapat menjawab pertanyaan secara generalis di bahasa Indonesia secara mumpuni, yang ditrain dari Mistral 7B, sama bisa menjawab pertanyaan juga, tetapi kalau yang Mistral ini itu dia menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, itu ditrain menjadi merah 7B, dan saya akan mengetrain merah 7B ini untuk menjadi Gajah 7B. Dan ini adalah base model yang saya pakai untuk dilatih untuk jadi Gajah 7B. Dan yang kedua adalah training data. Jadi training data yang saya pakai ini adalah translated by text customer support dataset. Jadi terdapat 26,9 ribu entry, yang dimana setiap entry-nya di dataset ini terdapat question dan answer pairing. Jadi question dan answer, jadi setiap entry-nya terdapat pertanyaan yang sering ditanyakan ke customer support, dan di bagian answer-nya terdapat jawaban yang sering dikeluarkan atau yang sering diberikan kepada customer pada umumnya. Dan karena ini sayangnya adalah bahasa Inggris, saya translasikan dulu ke bahasa Indonesia menggunakan machine learning translate. Jadi ini adalah training data yang saya gunakan. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Untuk mengetrain LLM atau large language model atau chatbot untuk jadi kebutuhan spesifik yang kita perlukan, itu diperlukan infrastruktur yang lumayan mumpuni. Untuk proses training Gajah 7B ini, saya membutuhkan 8x40 cloud GPU yang spesifikasinya 384 GB VRAM dan 384 GB RAM, yang dimana itu juga lumayan besar. Saya membutuhkan waktu
3 sampai 4 jam, di mana setiap jamnya itu cost-nya adalah 6 sampai 7 dolar. Dan untungnya ketika saya buat API-nya dan saya loadkan ke front end-nya, itu saya tidak membutuhkan infrastruktur sebesar trainingnya. Jadi saya cukup perlu hanya dengan satu kali RTX 5000 yang memiliki spesifikasi 24 GB VRAM dan 29 GB RAM. Jadi overall untuk training proses atau pembuatan Gajah 7B ini, saya memiliki model dasar yang akan saya train, yaitu merek 7B, yang akan saya train untuk menjadi Gajah 7B dengan menggunakan training data dari Translated by Text Customer Support tersebut, dan menggunakan metode PQ LoRa yang dapat meretain kemampuan dasar merek 7B. Saya akhirnya buat API-nya di backend-nya dan saya loadingkan di front end yang akan saya pakai untuk demo berikut ini, yaitu Gradio, yang akan saya tunjukkan setelah ini. Jadi ini adalah front end Gradio yang saya buat untuk demo kali ini. Jadi di sini terdapat chat history di mana kita bisa melihat list pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang akan saya contohkan, ini di bagian sini terdapat question atau bagian di mana kita bisa menanyakan pertanyaan. Bisa saya bagaimana saya bisa mengganti password. Ini saya tanyakan, dan ini apa namanya bisa dicatat waktunya juga, dan biasanya diperlukan waktu sekitar 30 detik untuk pertanyaan yang jawabannya lumayan panjang, karena memang kalau misalnya itu adalah pertanyaan langkah by langkah atau step by step yang jawabannya diperlukan instruksi lumayan panjang, biasanya jawabannya butuh sekitar 30 detik. Dan ini kelihatan di chat history bagaimana pertanyaan yang saya tanyakan. Baru saya bisa ganti password. Untuk mengubah password Anda, silakan ikuti langkah-langkah ini. Masuk ke akun, navigasi pengaturan akun, cari pilihan atau untuk mengubah atau reset sandi Anda, ikuti instruksi, pastikan memilih sandi akun dan unik yang mencakup kombinasi angka dan karakter. Setelah Anda membuat sandi baru, simpan perubahan dan periksa apakah Anda dapat masuk ke akun Anda menggunakan sandi baru. Dan tidak hanya itu saja, apabila misalnya kalau ini terlalu banyak jawabannya, cukup kita bisa lihat di latest response. Jadi ini adalah respons untuk pertanyaan paling terakhir yang saya tanyakan. Ini saya akan contohkan untuk saya tanyakan pertanyaan kedua, misalnya bagaimana saya membuat akun baru. Ini saya tanyakan, dan ya kita tunggu lagi, kita melihat waktu yang diperlukan untuk mengenerate respon dari pertanyaan tersebut. Ternyata lumayan singkat, tidak sampai 10 detik karena jawabannya ternyata pendek. Jadi bagaimana saya membuat akun baru? Dijawab, saya senang untuk membantu akun baru, situs web, dan mengikuti instruksi pendaftaran yang disediakan, atau Anda dapat menghubungi tim pendukung pelanggan kami melalui telepon atau obrolan langsung. Jadi itu semua waktunya itu tergantung dari jawaban yang diperlukan untuk mengenerate respons tersebut. Jadi di latest response ini kita bisa melihat jawaban dari pertanyaan terakhir. Dan apabila misalnya kalau itu good response atau bad response, kita bisa klik good atau bad, dan kita bisa submit feedback tersebut. Dan apabila nanti di backend-nya akan diberikan sinyal, kalau misalnya respons ini ternyata ini kurang lengkap dan ternyata ini bad response, itu bisa kita training ulang atau kita bisa training lebih lanjut apabila serasa kalau misalnya respon ini bad, respons yang ini good. Jadi bisa memberikan model yang lebih bagus overall. Jadi secara kesimpulan, saya dapat menyimpulkan apakah benefit untuk pribadi dan perusahaan terhadap Gajah 7B ini. Jadi itu saya sebagai pegawai kantor yang memiliki lapak kecil di Toko Hijau, saya tidak perlu khawatir setiap waktu karena ini 24 jam dan ini jawabannya instan, jadi tidak ada kata-kata atau komplain dari customer tentang slow respon. Dan ini autonomous atau otomatis. Setelah saya deploy, saya tidak perlu cawe-cawe lagi. Mungkin saya perlu lihat software, tapi tidak perlu saya sampai paranoid saya
membutuhkan energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang hanya customer hanya tanya atau apa. Jadi itu adalah benefit untuk saya personal, dan tidak hanya itu saja, perusahaan juga mendapatkan benefit yang saya rasakan. Tapi terdapat benefit tambahan untuk mereka, yaitu ini lebih murah daripada customer service manual, dan mereka bisa sesuai scalability kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah mereka perlu yang lebih canggih lagi, bisa. Apabila mereka perlu yang lebih kecil juga bisa. Ini juga personalized answer atau answer yang secara personalized kepada setiap customer tergantung data mereka, atau mereka juga mendapatkan jawaban yang intinya konsisten, dan jawabannya personalized. Dan ini juga bisa diintegrasikan ke bagian manapun, misalnya perusahaan membutuhkan integrasi ke ERP mereka, atau mereka juga membutuhkan integrasi chatbot ini ke front end mereka, itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi sekian untuk presentasi JJD saya kali ini, Gajah 7B. Saya berharap semua mendapatkan benefit dari presentasi saya kali ini, dan saya bisa dikontak melalui email dan LinkedIn yang tertulis di depan saya, dan juga kalau misalnya mau ingin lihat-lihat file atau bagaimana cara pembuatannya, bisa dilihat di GitHub saya. Sekian, terima kasih.